Selamat pagi Bu, selamat pagi kelas. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, di mana diantaranya saya sendiri Lamtiurni Pasaribu, Indriani Agustia Sagala, Margaret Siite, dan Jessica Pratiwi Marbun. Kelompok kami akan membahas mengenai pengawasan dan pengendalian organisasi. Yang pertama, kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian pengawasan. Fungsi pengawasan ini diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Beberapa pengertian dan pengawasan. Pertama, menurut Schermerhorn, menyatakan bahwa pengawasan itu adalah merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Yang kedua, menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang ketiga, secara lebih lengkap menurut Mockler dalam Stoner, Freeman, dan Gilbert mengemukakan fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tidak signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, Mockler secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. Tujuan dari fungsi pengawasan. Ada 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Yang pertama yaitu adaptasi lingkungan, yang maksudnya adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan yang bersifat eksternal. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan perusahaan juga merubah rencana perusahaan disebabkan terjadinya berbagai perubahan di lingkungan yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, meminimumkan kegagalan. Maksudnya adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi, misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalankan fungsi pengawasan agar kegagalan tersebut dapat diminimumkan. Yang ketiga, meminimumkan biaya. Maksudnya ini adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan, maka akan ada pemborosan yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Maka untuk itu, untuk meminimumkan biaya sangat diperlukan adanya pengawasan. Yang keempat, antisipasi kompleksitas organisasi. Maksudnya adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.
kompleksitas tersebut mulai dari pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai produk yang terkait dengan manajemen organisasi. Proses pengawasan. Ada 4 proses pengawasan. Yang pertama, penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Idealnya, tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. Manajemen akan dengan mudah menjalankan kepada seluruh pihak dalam organisasi jika tujuan organisasi jelas dirumuskan. Contoh peningkatan penjualan sebesar 50% adalah lebih mudah untuk dikomunikasikan apabila dibandingkan dengan peningkatan penjualan saja. Yang kedua, penilaian kinerja. Pada dasarnya, penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Setelah data penjualan dari tahun ini dan tahun lalu diperoleh, manajer penjualan kemudian melakukan perbandingan atas apa yang telah dicapai tahun ini dengan yang telah dicapai pada tahun yang lalu. Yang keempat, melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah. Ketika kinerja berada di bawah standar, berarti perusahaan mendapatkan masalah. Oleh karena itu, perusahaan kemudian perlu melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi, yaitu kinerja berada di bawah standar. Lalu kemudian, perusahaan melakukan berbagai tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut. Pada intinya, manajer atau perusahaan berusaha untuk mencapai penyebab ketidakmampuan mencapai kinerja sesuai dengan standar untuk kemudian ditindakkan koreksinya. Tipe-tipe pengawasan. 1. Pengawasan pendahuluan atau feed-forward control. Pengawasan tipe ini sering juga disebut dengan steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan ini menggunakan pendekatan aktif dan agresif, yaitu mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah terjadi. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang akurat dan tepat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai apabila terjadi perubahan-perubahan. 2. Pengawasan konkuren atau concurrent control, yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering juga disebut pengawasan iya tidak, screening control atau berhenti terus, dilaksanakan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, sehingga lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. 3. Pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan tipe ini dilakukan dengan mengatur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Mempertahankan atau memelihara fungsi pengawasan. Secara garis besar, Dessler mengemukakan bahwa terdapat 2 pendekatan dalam mempertahankan fungsi pengawasan atau maintaining controlling function, terdiri dari sistem pengawasan tradisional dan sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. 1. Sistem pengawasan tradisional atau traditional control system. Sistem pengawasan tradisional melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Kinerja pegawai akan diawasi oleh atasan para pegawai. Kinerja keuangan akan diawasi oleh orang-orang yang berada di luar bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja keuangan. Terdapat 3 pendekatan dalam sistem pengawasan tradisional, yaitu pengawasan diagnostik atau diagnostic control, pengawasan berdasarkan batasan-batasan atau boundary control, dan pengawasan interaktif atau interactive control.
A. Pengawasan diagnostik adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer di mana setelah standar ditetapkan, manajer melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar telah dicapai ataukah belum. Sekiranya belum tercapai, maka manajer kemudian berkewenangan untuk melakukan diagnosa atau faktor-faktor yang menyebabkan standar belum tercapai, untuk kemudian mengambil keputusan yang berkaitan dengan upaya untuk pencapaian standar sesuai dengan yang semestinya. B. Pengawasan berdasarkan batasan-batasan, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan atau prosedur yang dengan aturan dan prosedur tersebut, keseluruhan anggota dan pihak yang terkait dalam perusahaan akan menyesuaikan diri dengan aturan dan prosedur tersebut dalam menjalankan seluruh aktivitas terkait dengan perusahaan. C. Pengawasan interaktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer yang secara interaktif dan terus-menerus melakukan komunikasi dengan pegawai secara personal mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan komunikasi personal dan dilakukan secara interaktif ini, manajer dapat mengetahui apakah jalannya perusahaan telah mencapai standar yang diinginkan atau belum. 2. Sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen atau Commitment Based Control System. Berbeda dengan pendekatan tradisional, dalam sistem pengawasan, pendekatan yang berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Pengawasan lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal ini lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal. Berbagai pendekatan bisa dilakukan dalam membangun sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen ini. Di antaranya dengan menerapkan suatu sistem keyakinan tertentu dalam budaya kerja perusahaan atau melalui berbagai upaya yang memaksa pegawai untuk membiasakan diri dengan tanggung jawab dan introspeksi diri. Di antaranya mungkin dengan memberikan kepercayaan dan kewenangan dalam berbagai jenis aktivitas yang diberikan kepada para pegawai. Dengan demikian diharapkan para pegawai akan terbiasa untuk berinisiatif, inovatif, tanggung jawab, sekaligus juga melakukan koreksi terhadap diri sendiri atau introspeksi diri sekiranya ada berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukannya. Bagian kedua adalah pengendalian. Menurut garis besar, pengendalian memiliki pengertian yaitu proses, pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Ada juga pengertian pengendalian menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut Earl Pesrong, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Yang kedua, menurut Harold Kunz, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Adapun tujuan dari dilakukannya pengendalian yaitu pertama, agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana. Kedua, melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan. Ketiga, agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Keempat, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Kelima, meningkatkan akuntabilitas. Berikutnya, manfaat pengendalian yaitu sebagai berikut. Pertama, dapat mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan karyawan. Kedua, dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, dapat mengetahui sebab akibat terjadinya penyimpangan. Ada beberapa jenis-jenis pengendalian yaitu sebagai berikut. Pertama, pengendalian pencegahan atau preventive control dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian terjadi, dan efektif apabila fungsi dan personel melakukan perannya. Kedua, pengendalian deteksi atau detective control dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang akan terjadi. Yang ketiga, pengendalian koreksi atau corrective controls
Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya adalah agar supaya kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Masalah atau kesalahan dapat dideteksi oleh manajemen sendiri atau oleh auditor. Apabila masalah atau kesalahan terdeteksi oleh auditor, maka wujud pengendalian koreksinya adalah dalam bentuk pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi auditor. Yang keempat, pengendalian pengarahan atau directive controls. Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Contoh atas pengendalian ini adalah kegiatan supervisi yang dilakukan langsung oleh atasan kepada bawahan atau pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerja. Yang kelima, pengendalian kompensatif atau compensating controls. Pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Pengawasan langsung pemilik usaha terhadap kegiatan pegawainya pada usaha kecil karena ketidakadanya pemisahan fungsi merupakan contoh pengendalian kompensatif. Hubungan pengendalian dengan fungsi perencanaan. Pengendalian berkaitan sekali dengan fungsi perencanaan karena pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. Pelaksanaan rencanakan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian. Terdapat 4 langkah dalam pengendalian yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja atau establish standard and methods for measuring performance. Penetapan standar dan metode untuk mengukur kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasi dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan. Yang kedua, mengukur kinerja atau measure the performance. Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitif, dengan frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. Yang ketiga, membandingkan kinerja sesuai dengan standar atau compare the performance match with the standard. Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali. Oleh karena itu, manajer tidak perlu campur tangan secara aktif dalam organisasi. Dan yang keempat, mengambil tindakan perbaikan atau take corrective action. Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajer hanya memantau kinerja dan bukan melaksanakan pengendalian, kecuali apabila manajer mengikuti terus proses tersebut sampai berakhir. Yang perlu mendapat prioritas adalah menentukan cara yang konstruktif agar kinerja dapat memenuhi standar dan tidak mengidentifikasi kegagalan yang telah terjadi. Sekian pemaparan materi mengenai pengawasan dan pengendalian organisasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kata yang kurang mengenakan, kami dari kelompok 10 memohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hilma selaku dosen pengampu pengantar manajemen yang telah membimbing kami. Terima kasih juga teruntuk teman sekelas yang bersedia untuk mendengar tentang mengenai pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.